Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 3. 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, surat Paulus ini ditujukan kepada Timotius. Timotius ketika dia muda, Tuhan menginginkan dia melalui Paulus untuk ikut serta dalam pelayanan pekabaran Injil. Dan ini adalah salah satu nasihat dari Paulus kepada Timotius supaya dia ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kata prajurit, tentu kata prajurit Bapak Ibu Saudara-saudari tidak asing lagi itu dalam peperangan. Ketika seorang prajurit, maka itu harus diwajibkan mengikuti peperangan, mengikuti medan perang, ya. Dia akan ikut berjuang bagaimana supaya timnya, negaranya menang, tidak kalah, dan bahkan dia akan diajari untuk menghindari serangan-serangan musuh, dan dia juga dilatih untuk memenangkan dari setiap peperangan yang akan dia alami atau yang akan dia jalani. Nah, kira-kira seperti itu juga yang dimaksudkan di dalam nats ini. Kita sebagai prajurit pengikut Kristus, Timotius sebagai prajurit pengikut Kristus, diwajibkan juga harus mengikuti peperangan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam nats ini adalah peperangan rohani. Bagaimana Timotius ikut dan mau menderita seperti Kristus, mau menderita seperti seorang prajurit yang mungkin akan mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh serangan lawan atau serangan musuh. Dan yang kita lihat ketika peperangan rohani, tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudari kita melihat apa yang sudah berlalu-lalu, akan ada saja peperangan rohani yang harus dialami atau yang harus dijalani oleh pengikut Kristus, di mana pengusiran orang yang beribadah, ya, penutupan rumah ibadah, dan bahkan kita melihat tidak hanya bisa melihat saja, tetapi banyak orang Kristen teman kita yang seiman, ya, yang bahkan merasakan mungkin mereka trauma, ya, mungkin mereka trauma, dan bahkan mungkin mereka merasakan sakitnya diberlakukan dengan hal demikian, ya. Dan nats ini bertujuan untuk mengukuhkan iman kita. Nats ini bertujuan untuk supaya kita ikut menderita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Injil itu membawa terang, Injil itu, kabar sukacita itu membawa terang. Bagaimanapun ceritanya, kegelapan tidak akan suka itu. Kegelapan tidak akan suka. Orang yang tinggal di dalam kegelapan, orang jahat tidak akan pernah menerima kebaikan atau perubahan atau bahkan firman yang berisikan pertobatan. Maka sangat jarang penginjil-penginjil ditolak, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, sangat jarang penginjil-penginjil juga diusir dan bahkan dicemooh, ya, atau
Mari kita ingat dulu sejarah para murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, atau pengikut-pengikut Yesus terdahulu. Mereka semua rata-rata mati martir. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan mati martirnya mereka, maka akan semakin banyak juga jiwa-jiwa yang terselamatkan oleh pertobatan dan menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan ini yang menjadi motivasi bagi kita. Paulus memotivasi Timotius supaya dia ikut menderita sebagai prajurit Kristus, dan kita juga saat ini diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah dipilih menjadi pengikutnya, kita dipilih menjadi prajurit Kristus. Maka nats ini menekankan kita, ayo maulah menderita, jangan hanya ingin menangnya saja, jangan hanya ingin enaknya saja, tetapi mari mempertanggungjawabkan iman. Mari mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah keselamatan, Injil itu harus disebarkan di mana-mana tanpa takut apa yang mungkin yang akan kita alami, penolakan dan bahkan juga kan kekerasan. Bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali saya katakan, sebab kegelapan sangat sulit itu menerima terang, menerima cahaya, tidak akan pernah itu. Maka lewat nas ini kita dihimbau, marilah ikut menderita sebagai prajurit baik Yesus Kristus. Artinya tidak kalah oleh ancaman, tidak kalah oleh pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi sekali percaya, tetap percaya, mengikut Yesus itu adalah keputusan hidup kita. Mari berperang secara rohani, kalahkan setan, kalahkan dunia ini, kalahkan iblis Bapak Ibu Saudara-saudari, kalahkan orang-orang yang mencoba untuk menghambat peredaran firman Tuhan, untuk menghambat perjalanan firman Tuhan. Tetapi marilah seperti prajurit yang gigih dan kokoh, yang serta teguh melaksanakan tugasnya di medan perang. Demikianlah kita juga Bapak Ibu Saudara-saudari, siap menerima segala risiko dan bahkan penderitaan akibat daripada mengikut Yesus. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi kita siap untuk menaburkan benih-benih yang baik, menaburkan firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari, mengucapkan sesuatu yang benar itu sulit, tetapi firman ini mau mengajak kita, jangan pernah takut untuk mengungkapkan yang benar, jangan pernah takut untuk mengatakan bersaksi kepada yang benar, karena itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kita dimampukan mengenal Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah kami juga mau turut menderita sebagai prajurit pilihan-Mu. Tuhan telah memilih kami, maka kami akan mengikut Engkau, dan bahkan satukan tekad kami Bapa untuk selalu setia kepada-Mu. Kami tidak akan goyah walau penderitaan silih berganti, walau kesulitan silih berganti kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami akan tetap mengikut Engkau, karena itu sudah keputusan hidup kami. Ya Bapa, berkatilah kami semua orang percaya yang Tuhan pilih menjadi murid-murid-Mu, yang Tuhan selamatkan dari dosa dan kematian, supaya kami tetap berada di dalam Engkau, mengikut jalan-Mu, melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.